Hai, kita akan membahas tentang bagaimana mengelola persediaan atau bagaimana kita mengelola ketidakpastian dari persediaan pengaman kita, ya. Jadi judulnya di sini Managing Uncertainty in the Supply Chain, mengelola ketidakpastian di dalam supply chain dengan menggunakan safety inventory atau persediaan pengaman, gitu ya. Nah, eh, saya ingin mengingatkan bahwa eh, dulu Anda pernah mempelajari bahwa persediaan merupakan salah satu driver dari supply chain strategi, ya, yang tergolong ke dalam logistical driver, ya. Eh, Drivers lainnya di dalam logistical driver adalah fasilitas dan transportasi, sedangkan yang tergolong pada cross-functional drivers adalah information, sourcing, dan pricing. Nah, logistical drivers itu membutuhkan modal yang cukup besar, ya. Inventory seperti yang kita pelajari sebelumnya itu membutuhkan modal yang cukup dominan dibandingkan total modalnya. Dengan demikian, pengelolaan inventory yang baik itu akan mempengaruhi profit dari supply chain-nya. Ya, seperti yang Anda ingat, supply chain management, tujuan dari supply chain management adalah mengoptimalkan atau memaksimumkan value dari supply chain, atau proksinya adalah memaksimalkan profit dari supply chain-nya, ya. Dengan demikian, profit dari supply chain dapat ditingkatkan kalau supply chain-nya dapat meningkatkan efisiensi atau meningkatkan responsiveness, ya. Maka di sini kalau kita bicara tentang safety stock, kita bicara soal sejauh mana kita bisa eh, responsif, ya, melayani permintaan konsumen dalam kondisi supply dan demand kita bisa bervariasi, ya. Ketika Anda membahas sebelumnya tentang economic of scale, masih ingat kita membahas bahwa ada yang namanya eh, apa average inventory, ya. Cycle inventory, sorry, ketika Anda hitung cycle inventory itu adalah Q per 2, ya. Kalau kita bicara average inventory, ya, dalam kondisi demand tetap dan stabil, average inventory adalah Q per 2. Tetapi ketika supply atau demand-nya tidak stabil, maka kita membutuhkan safety stock sebagai tambahan dari cycle inventory kita. Ya. Nah, kalau kita punya safety stock, artinya average, jadi semakin besar safety inventory-nya, semakin besar pula average inventory-nya. Kalau safety stock-nya menambah, maka average inventory-nya akan nambah. Maka kalau kita bicara ketersediaan produk dengan safety stock yang lebih besar, maka average inventory-nya akan menjadi lebih banyak. Maka dengan demikian flow time dari persediaan kita juga akan bertambah. Dengan demikian juga inventory turnover kita akan bertambah panjang, dan kemudian dengan begitu cash to cash cycle akan juga meningkat. Dengan demikian, pertanyaannya adalah, kalau kita meningkatkan product availability dengan meningkatkan safety stock, apakah kemudian responsiveness-nya bertambah? Apakah kemudian betulkah profit dari supply chain bisa meningkat? Ya,
Karena dengan menambah safety stock, cash to cash cycle-nya akan bertambah panjang. Kalau satu aja pihak di dalam supply chain menambah safety stock-nya, maka cash to cash cycle-nya akan bertambah panjang. Gitu ya. Jadi ketika kita bicara safety inventory nantinya, kita akan mempunyai pertanyaan seperti ini, ya, untuk menjawab perencanaan pada safety inventory. Pertanyaan pertama adalah berapa eh, level of product availability, ketersediaan produk yang kita inginkan, ya, yang tepat untuk kita. Nah, dengan demikian, ketika kita menginginkan level of product availability sedemikian besar, berapa safety stock, safety inventory yang kita butuhkan untuk level of product availability tersebut. Nah, kemudian baru pada tahap berikutnya kita akan berpikir mengenai bagaimana agar kita bisa mengurangi safety inventory tanpa membuat product availability menjadi lebih buruk, ya. Jadi eh, kembali ke safety inventory, saya ingin Anda mengingat-ingat bahwa Anda pernah mempelajari tentang safety inventory ini di manajemen operasi, ya. Eh, Oke, kenapa sih kita memerlukan safety inventory atau apa sih peran dari safety inventory? Ya, safety inventory itu dibutuhkan karena eh, forecast kita jarang sekali akurat. Forecast apa ya? Eh, kita biasanya menjadikan rata-rata persediaan sebagai ramalan permintaan kita. Ya, masalahnya eh, kalau kita bicara distribusi normal, rata-rata itu ada mempunyai kalau kita menyediakan persediaan hanya sebesar rata-rata, ada 50% kemungkinan permintaannya melebihi rata-rata dan ada 50% kemungkinan persediaan kurang dari rata-rata. Kalau kurang dari rata-rata, ya nggak apa-apa. Maka cycle inventory kita akan cukup untuk memenuhi permintaan. Tetapi ketika permintaan melebihi rata-rata, ya, maka ada kemungkinan kita kekurangan persediaan, gitu ya. Eh, jadi kalau kita mempertahankan jumlah persediaan kita hanya sebesar rata-rata permintaan, ya, rata-rata demand, maka kalau kita hanya sediakan persediaan sebesar rata-rata demand, maka 50% kemungkinan kita akan kekurangan persediaan karena adanya eh, fluktuasi pada permintaan atau bisa jadi ada fluktuasi pada supply, ya. Kita lagi mesen barang, ternyata supplier kita mengatakan barang lagi habis, gitu. Jadi biasanya datang 2 hari, sekarang jadi 7 hari, gitu misalnya, ya. Ada ketidakpastian pada pada supply, dan ya itu tadi forecast kita akan ada kemungkinan salah, ya. Kemungkinan salahnya, kemungkinan kurangnya, ya, adalah 50%. Gitu ya. Jadi kembali lagi, kalau kita hanya menyediakan persediaan sebanyak untuk memenuhi rata-rata permintaan, maka ada 50% kemungkinan kita kekurangan persediaan. Sehingga safety stock, ya, akan kita safety stock ini sebentar. Safety stock itu kita gunakan, wait sebentar. Safety stock itu kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan eh, permintaan di atas rata-rata. Di safety stock itu, kalau kita bilang cycle inventory untuk memenuhi permintaan yang 50% ini, safety stock, kalau kita sediakan safety stock ini misalnya, maka ini akan akan menunjukkan bahwa kita akan memenuhi tambahan dari persediaan, ya. Jadi tambahan dari permintaan, sorry, ya. Ini safety stock.
Ya, oke. Nah, eh, jadi apa itu safety stock atau safety inventory? Ya, eh, safety inventory adalah rata-rata persediaan yang akan eh, kita miliki, yang kita harapkan kita tetap miliki, rata-rata persediaan yang akan kita miliki ketika eh, pemesanan barang itu tiba. Ya, jadi misalnya ini kita memesan kepada supplier sejumlah segini, gitu ya. Nah, maka barang itu akan masuk ke gudang dan berkurang seperti ini, gitu ya. Kalau demand tetap dan stabil. Tetapi kita akan menerima barang lagi, gitu ya. Nah, safety inventory adalah rata-rata jumlah barang yang yang akan berada di gudang ketika kita menerima kembali barang dari supplier. Ya, rata-rata ya. Kadang banyak, kadang kurang gitu ya. Oke. Nah, eh, atau bisa dengan kata lain adalah jumlah persediaan yang kita miliki dengan tujuan untuk memenuhi permintaan yang melebihi forecasted demand kita. Forecasted demand kita adalah rata-rata. Dengan demikian, maka safety inventory adalah persediaan yang kita miliki ya untuk memenuhi permintaan yang melebihi rata-ratanya. Dengan demikian, safety inventory menyebabkan average inventory-nya eh, apa, bertambah. Jadi kalau kita menghitung average inventory adalah Q per 2 atau cycle inventory ditambah dengan safety inventory. Karena safety inventory sudah merupakan rata-rata persediaan yang kita miliki ketika pemesanan produk kita yang kita pesan ke supplier sudah datang. Gitu ya. Oke. Atau gambar yang lebih benar itu sebenarnya seperti ini. Bentar. No, bukan. Wait, wait. Saya tunjukin gambar. Oke, ada gambarnya enggak? Nah, ini. Tunjukkan gambar ini ya. Oke, jadi ketika demand kita bisa bertambah atau berkurang, nah, ketika kita mesen barang, ya, reorder point, ini adalah titik, ini adalah waktu ya. Anda bayangkan ini jumlah barang yang kita miliki ya di dalam gudang kita. Ini adalah safety stock-nya. Nah, kita pesan barang, pakai sampai mencapai reorder point, kemudian kita pesan, kita keluarkan PO, ya, kita keluarkan, sorry mana sih ini, kita keluarkan purchase order ini. Ini adalah waktu ketika kita keluarkan purchase order. Kemudian ini adalah ketika kita menerima barang yang baru, ya. Nah, permintaan selama replenishment ini dari kita mengeluarkan purchase order sampai kita menerima barangnya itu bisa besar ya, itu bisa sedikit ya mengikuti garis yang hijau kalau demand-nya lagi kecil, tapi bisa juga banyak mengikuti garis titik-titik yang merah yang ini ya. Demand ketika replenishment itu bisa sedikit, bisa banyak. Kalau banyak seperti ini, maka safety stock-nya akan kepake gitu ya. Nah, dengan demikian selama replenishment kita asumsikan bahwa kebutuhan barang kita selama replenishment mengikuti distribusi normal. Nah, jadi safety stock akan diperlukan ketika permintaan barang melebihi rata-rata selama replenishment period. Itu ya. Itu adalah penggambaran yang ini slide yang saya ambil dari MO ya, slide MO ya.
Oke, ya. Jadi untuk menentukan berapa jumlah safety inventory, kita harus ingat ada trade-off, ya, meningkatkan atau, atau ini ya, saya lupa untuk menjelaskan ini. Bentar. Nah, rata-rata persediaan dengan demikian adalah cycle inventory Q per 2 ditambah dengan safety stock tadi ya. Oke. Nah, jadi terjadi trade-off antara uh, safety inventory dan inventory holding cost ya. Meningkatkan uh, safety inventory dapat meningkatkan product availability, tetapi dengan demikian product availability-nya meningkat, dengan demikian semakin banyak customer yang bisa dilayani, ya. Tetapi meningkatkan uh, uh, safety inventory akan meningkatkan juga rata-rata persediaan, ya, jumlah rata-rata persediaan, sehingga dengan demikian akan meningkatkan biaya holding cost, ya. Dengan demikian, kita harus ingat dengan meningkatkan holding cost, dengan meningkatnya holding cost, kita harus membatasi dong jumlah safety inventory, ya, karena holding cost itu membawa beberapa resiko, ya. Semakin banyak persediaan yang kita bawa, kita punya, maka risiko barang itu rusak, usang menjadi lebih besar, ya. Nah, dengan demikian safety inventory eh, harus mempertimbangkan beberapa hal, ya. Salah satu di antaranya adalah product life cycle. Jangan lupa bahwa hmm, semakin hari produk life cycle untuk setiap produk itu akan menjadi lebih pendek, ya, sehingga menyimpan terlalu banyak persediaan itu membawa resiko barang tersebut tidak bisa terjual karena keburu usang, gitu ya. Jadi eh, Anda coba bayangkan telepon, handphone, gitu ya, beberapa tahun yang lalu itu eh, variasinya sedikit, tetapi makin ke sini variasinya makin banyak, pilihan kita makin banyak, dan umur teknologinya tambah pendek. Jadi satu tipe handphone itu umur masa jualnya itu pendek, ya, semakin pendek. Nah, dengan demikian kunci sukses dari pengelolaan di dalam supply chain adalah menentukan bagaimana caranya kita dapat mengurangi jumlah safety inventory, ya, karena kita sadari bahwa safety inventory itu membawa risiko dari holding cost, ya. Eh, Bagaimana mengurangi level of safety inventory tanpa membuat level of product availability menjadi lebih buruk, gitu ya. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Jadi tujuan, saya lupa udah apa belum? Ya oke, saya bahas aja ya. Jadi tujuan dari perencanaan safety inventory adalah berapa jumlah atau berapa besar level of product availability yang kita inginkan, dan dengan demikian dengan level of product availability itu berapa safety inventory yang harus kita miliki. Kemudian kita perlu menyusun strategi bagaimana caranya supaya kita dapat mengurangi safety inventory tanpa memperburuk product availability. Tentu dengan demikian eh, kita harus ingat eh, pelajaran MO yang lalu ya. Safety inventory itu ditentukan oleh apa aja, ya. Kita langsung saya perlu mengingatkan Anda pada rumus safety stock, ya. Eh, Safety stock itu biasanya dihitung dari SET, ya. SET ini dihitung dari CSL, cycle service level, ya, dikalikan dengan standar deviasi demand selama lead time. Standar deviasi demand selama lead time itu
itu dihitung dari akar standar deviasi demand kuadrat dikali lead time ditambah standar deviasi lead time kuadrat dikali demand kuadrat. Ya, ini rumus dasar ya yang saya ingin Anda gunakan ya secara konsisten supaya nggak bingung. Ini rumusnya beda-beda gitu ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan bagaimana menghitung ini menggunakan Excel ya. Eh, jadi apa aja faktor yang mempengaruhi safety inventory? Tentu saja eh, safety stock itu dipengaruhi oleh tadi step itu dipengaruhi oleh service level yang kita inginkan ya. Eh, Kemudian dipengaruhi juga oleh standar deviasi demand selama lead time yang ditentukan oleh standar deviasi demand ya dan bukan standar deviasi sebenarnya ini kuadrat ini varians ya. Varians dari demand dan varians dari lead time ya. Oke, Anda lihat uncertainty of demand itu adalah varians dari demand, standar deviasi kuadrat dari demand. Gitu ya. Uncertainty of supply dilambangkan dengan varians dari lead time. Gitu ya. Dan desired level of product availability sementara ini Anda pelajari ini dipengaruhi oleh cycle service level. Oke. Berikutnya bagaimana kita mengukur ketidakpastian permintaan? Ya, Anda sudah pernah mempelajari bahwa permintaan itu ada unsur tetapnya, ada unsur randomnya, naik turunnya. Ya, maka estimasi dari random komponen itu adalah ukuran dari uncertainty. Ya, jadi sebentar. Ya, jadi random komponen itu diestimasi dengan menghitung standar deviasi dari demand atau varian dari demand boleh ya. Maka kita punya istilah rata-rata permintaan per period dilambangkan dengan D atau saya lebih senang menggambarkannya atau menotasikannya dengan rata-rata permintaan ya atau kemudian standar deviasi demand itu saya biasanya memakai begini standar deviasi demand dan lead time ya lead time saya biasa pakai gini ya lead time kalau rata-rata begini ya. Nah kalau ini ceritanya tentang uncertainty pada permintaan maka lead time-nya dianggap tetap sementara ya. Oke. Nah untuk mengukur ketidakpastian pada permintaan itu kita mengukurnya dengan eh, dua cara. Yang pertama adalah standar deviasi demand selama lead time dihitung dari standar deviasi demand dikali akar lead time kalau memang lead time-nya tidak berfluktuasi atau gampangnya tadi standar deviasi demand selama lead time adalah akar dari standar deviasi demand kuadrat dikali lead time ditambah standar deviasi lead time kuadrat dikali demand kuadrat. Ya, kalau standar deviasi lead time-nya ini sama dengan 0, artinya lead time-nya tidak uncertain, maka demand sama lead time-nya kalau angka ini 0, maka ini akan sama dengan 0, maka menjadi akar standar deviasi demand kuadrat dikali lead time gitu ya, dikali lead time aja. Maka kalau ini menjadi akar standar deviasi demand kuadrat dikali lead time, ya, maka ini sendiri akar kuadrat, maka standar deviasi demand, ya, akar dan kuadratnya saling meniadakan dikali akar lead time, gitu ya. Oke. Nah, ada satu ukuran lain yang ukuran ketidakpastian secara statistik ya Anda ingat yang namanya coefficient of variation. Coefficient of variation itu adalah rata-rata dibagi dengan standar deviasi ya. Jangan lupa, coefficient of variation adalah rata-rata dibagi dengan standar deviasi.
adalah ukuran dari ketidakpastian relatif terhadap demand. Oke. Nah, untuk mengukur product availability itu sebenarnya ada bermacam cara. Yang Anda selama ini kenal di MO itu adalah cycle service level. Tetapi ada ukuran yang lain yang namanya product fill rate, ya, dan order fill rate. Oke, kita pelajari. Product availability adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi permintaan konsumen melalui persediaan yang ada, ya, melalui inventory yang dia miliki. Artinya melalui barang yang tersedia di gudang, ya. Nah, kembali lagi product availability adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi customer order, ya. Nah, customer dalam hal ini dia tidak peduli apakah barang tersebut eh, tidak barang tersebut lagi dipesan atau tidak oleh si toko misalnya. Kalau Anda ke Indomaret misalnya mau beli biskuit misalnya, ketersediaan produk adalah apakah ketika Anda datang ke Indomaret biskuit yang Anda inginkan itu ada apa enggak. Ya, Anda nggak peduli apakah si Indomaret lagi mesen, lagi replenish atau enggak, lagi mesen ke suppliernya atau enggak, lagi pesan ke Mayora atau enggak, gitu ya. Bodoh amat. Tapi yang Anda butuhkan adalah ketika Anda datang, Anda mengorder biskuit tersebut, Indomaret punya apa enggak, gitu ya. Nah, stock out adalah kondisi di mana pelanggan datang meminta barang, tapi barang itu nggak ada, ya. Jadi stock out adalah kondisi di mana customer order muncul, ada permintaan, tetapi barangnya tidak ada di gudang, ya. Nah, dengan demikian pengukuran product availability tadi ada 3 macam. Saya akan mulai dari cycle service level yang paling Anda kenal. Cycle service level adalah fraction atau peluang gampangnya ya dari atau sebagian dari replenishment cycle. Masih ingat apa itu replenishment cycle? Replenishment cycle adalah waktu siklus dari manufacturer memesan, bukan manufacturer, siklus dari retail misalnya, ya, siklus dari retail memesan barang, mengeluarkan purchase order sampai dia menerima barang, gitu ya, gampangnya gitu ya. Jadi kalau saya bilang saya Indomaret gitu ya, cycle service level adalah sebagian dari replenishment cycle. Jadi masa dari saya memesan barang sampai saya menerima barang ke Mayora, ya, yang bisa memenuhi semua permintaan konsumen, ya. Jadi ketika kita memesan barang sampai kita menerima barang, barang itu tidak sampai kehabisan, tidak sampai kurang, ya. Jangan lupa ya, replenishment cycle adalah waktu antara dua successive replenishment delivery, ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini lagi, ya, ini adalah waktu kita menerima, kita memesan barang sampai kita menerima barang, ya. Cycle service level adalah peluang di mana barang kita tidak sampai kehabisan. Jadi semua permintaan ini terpenuhi dari barang yang ada di gudang. Tapi ketika permintaan sangat tinggi, segini misalnya, maka terjadilah stock out. Jadi kalau kita bicara cycle service level 90%, artinya dari seluruh replenishment cycle,
yang kita miliki, yang Indomaret punya, gitu ya, 90% cycle service level, artinya 90% dari permintaan selama itu, selama dari memesan sampai menerima barang, selama berkali-kali memesan dan menerima barang, itu 90% dari semua permintaan itu akan terpenuhi dari barang yang ada di gudang. Artinya apa? Dari seluruh replenishment cycle itu, berkali-kali dia memesan ke Mayora misalnya, 10% terjadilah yang namanya stock out, gitu ya, selama replenishment cycle. Tetapi Anda lihat di sini, permintaan barang kan terjadi tidak hanya pada masa replenishment cycle, tidak hanya terjadi pada titik ini doang, ya. Permintaan terjadi di masa sebelum replenishment cycle. Pada masa ini, ya, barang masih ada semua di gudang. Ya, kita pasti punya banyak barang. Maka semua permintaan pada masa ini adalah eh, apa? Kemampuan kita untuk memenuhi permintaan adalah 100%. Betul? Ya kan? Nah, dengan demikian, tadi saya bilang, konsumen itu atau pelanggan itu nggak peduli eh, si Indomaret lagi replenish atau enggak, berada pada replenishment cycle atau enggak. Pokoknya kalau dia minta barang, dia mendapatkan barangnya. Nah, maka sebenarnya ketersediaan produk yang penting buat konsumen itu sebenarnya diukur dari apa yang kita kenal sebagai product fill rate, adalah bagian dari permintaan produk yang kita penuhi dari persediaan kita. Ya. Nah, angka pada fill rate ini selalu lebih tinggi daripada cycle service level. Kenapa? Karena di luar replenishment cycle, ketersediaan barang kita akan 100%. Jadi, sekali lagi, kalau kita membandingkan product fill rate dengan cycle service level, angka fill rate itu selalu lebih tinggi. Ya, sekali lagi, untuk konsumen yang penting adalah fill rate, bukan cycle service level. Ya, cycle service level penting untuk si Indomaretnya, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ada istilah order fill rate. Order fill rate adalah kemampuan sebuah ya kemampuan Indomaret, gampangnya gitu ya, untuk memenuhi semua permintaan pelanggannya. Jadi kalau saya datang ke Indomaret mau beli biskuit, mau beli beras, mau beli minyak, ya, maka saya akan minta tiga-tiganya. Nah, order fill rate saya adalah fill rate-nya si minyak, fill rate-nya si biskuit, dan fill rate-nya si tadi apa? Minyak, biskuit, dan beras. Ya, maka order fill rate itu adalah perkalian dari fill rate-nya si minyak, fill rate-nya si beras, dan fill rate-nya si biskuit. Jadi kalau misalnya ini 90%, 95%, 99%, berarti order fill rate-nya adalah 90% kali 95% kali 99%. Maka order fill rate adalah kemampuan eh, eh, perusahaan untuk memenuhi order melalui persediaan yang tersedia. Dengan demikian, order fill rate selalu angkanya juga lebih rendah daripada product fill rate. Ya, nah kita harus ingat-ingat kalau begitu, kalau variasi produk kita banyak, permintaan konsumen itu besar, ya, bermacam-macam gitu ya, macamnya besar gitu ya, macam-macamnya banyak, maka kemungkinan order fill rate kita menjadi kecil, gitu ya. Oke, nah,
Nah, itu adalah berbagai istilah pada eh, pengukuran product availability, ya. Nanti hitungannya akan kita pelajari kemudian. Oke, yang berikutnya adalah eh, kita harus ingat ketika kita mengelola persediaan, ada yang namanya replenishment policies. Itu Anda perlu ingat-ingat, ada yang namanya continuous review dan periodic review. Saya selalu mengistilahkan seperti kalau Anda punya mobil, kalau Anda melakukan continuous review, artinya setiap Anda nyalain mobil, Anda cek bensinnya udah sampai E belum ya. Kalau udah sampai E, artinya sudah sampai reorder point, maka sebelum kemana-mana saya akan mampir dulu di pom bensin, ya. Itu continuous review. Jadi eh, pada continuous review, Indomaret gitu ya akan mempunyai kartu stok, ya. Ketika barangnya dihitung tinggal sebesar reorder point, dia akan pesan lagi ke Mayora, ya. Itu continuous review. Tetapi kalau periodic review, si Indomaret itu akan begini. Dia akan memesan ke Mayora setiap katakanlah hari Senin atau setiap hari Sabtu misalnya, ya. Nah, dengan demikian kalau asosiasinya seperti Anda nyetir mobil, eh, memantau bensinnya, Anda misalnya mengatakan saya akan membeli bensin setiap hari Senin, ya, karena setiap hari Senin itu rute saya melewati pom bensin, gitu ya. Oke, jadi kembali lagi perhitungan safety inventory ini sangat juga dipengaruhi oleh replenishment policy kita. Oke, ya. Nah, eh, video berikutnya pada video kedua saya akan mengulang tentang beberapa perhitungan eh, safety inventory, ya. Beberapa perhitungan safety inventory yang sebenarnya Anda sudah pelajari di MO. Jadi, video kedua nanti Anda boleh lewatkan kalau Anda merasa sudah menguasai tentang perhitungan safety inventory. Ya, sampai ketemu di video kedua atau video ketiga.